Ya, pertemuan kami waktu itu diawali dari saya ada kegiatan sukarelawan di Sungai Licuan depan piramid itu. Nah, saya berjalan sama teman-teman. Saya melihat ada cewek waktu itu, ya waktu itu dia pakai masker ya, jadi cantiknya belum kelihatan ya gitu. Dan aku hanya bilang waktu itu eh, hati-hati ya gitu, awas jatuh gitu. Nah, ternyata dari temanku itu ada yang kenal dia waktu itu di Indo. Iya, ternyata gurunya dia waktu di Indo gitu. Nah, setelah itu kami berjalan, kemudian aku ambil foto-foto gitu. Setelah foto-foto dia nanya, "Eh, foto tadi kirim ke saya kan gitu." Ya, kemudian kita tukar lens dan dari situ kami sering chat seperti itu sih. Nah, setelah kami punya kontak lens, jadi kami sering berkomunikasi. Dan setelah itu dia nanya, aku kepingin belajar Mandarin. Nah, secara kebetulan juga waktu itu Gica ada kelas bahasa Mandarin yang diajar oleh Bu Sandy. Jadi dia bergabung sama kami dan setiap minggu dia belajar dan sering ketemu. Nah, akhirnya kami juga sering curi-curi pandang begitu. Iya, curi-curi foto. Iya. Ya itu, jadi aku juga ikut kegiatan lain selain belajar, juga kegiatan kita yang lainnya. Terus ya, jadi kita sering deket, sering libur bareng. Terus dia sering juga ngajakin aku ya sekedar minum kopi gitu, makan gitu. Nah, setelah itu kami juga berlanjut tentang cerita-cerita bagaimana keluarga kami, kemudian bagaimana status kami, ya, gitu, kehidupan kami, kebiasaan buruk apa buat kami masing-masing. Dan dari situ awalnya kami mulai tertarik, ada saling ketertarikan gitu. Nah, saya bekerja di Cangkuahwatan, kemudian dia di Taichung. Jadi kami dipisahkan jarak yang cukup jauh, saya harus naik kereta. Tapi waktu itu kami sering komunikasi setiap hari dan tanpa putus. Dan setiap minggu kami bertemu sih, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Gica, baik itu sukarelawan bersihin sampah, ada seminar kesehatan, seminar tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi kami selalu ada gauro juga. Jadi kami sering kita pergi. Dan di saat kami pernah tour, jadi aku coba, ada suatu kebahagiaan tersendiri bagiku, aku kenal cewek sebaik dan secantik dia. Jadi akhirnya aku telepon ke ibuku. Jadi ibu tolong kenalkan ini, ini semoga nanti suatu saat jadi menantu ibu kayak gitu. Dan akhirnya dia ngobrol sama ibu. Bagaimana waktu itu? Ya, orang tua dia welcome lah, baik sama aku ya. Dia menerima, sepertinya menerima aku, semua keluarganya baik, baik orang tuanya dan ya keluarga-keluarga yang lain lah, saudaranya juga menerima aku. Dan satu hal lagi yang membuat saya tersentuh banget itu lain waktu. Jadi tiba-tiba dia tanpa ngasih tahu ke aku bahwa dia sudah komunikasi baik dengan ibuku, dan ibuku sering telepon sama ibu sih. Saya pikir ini kok ada cewek yang begitu perhatian sama keluargaku, itu membuat hati sentuh. Dan mungkin buat kami semakin dekat dan hubungan kami semakin erat kok. Dan disitulah cinta kami terus bertumbuh kami berdua. Ya sampai kayak gini, sampai memutuskan untuk menjalin komitmen lebih. Nah, selanjutnya kami memang waktu itu merencanakan untuk cuti bersama, tapi karena ibuku dipanggil Tuhan lebih cepat, jadi aku cancel pulangnya. Tapi si Ami tetap pulang, tetap cuti karena dia sudah 5 tahun di Taiwan. Dan sebelum pulang dia beli barang, beberapa oleh-oleh untuk keluarga saya. Itu sih sesuatu yang luar biasa. Jadi begitu perhatian sama orang tua gitu, bapak dan anak-anaknya. Dan akhirnya kami juga pulang ke cuti, kemudian
Jawa. Ketemu dengan bapak saya dan keluarga saya, dan hal yang paling menyentuh saya juga kami ketemu anak-anak, dan anak-anak sangat bahagia, sangat senang juga, sampai tidur, mandi, makan selalu sama dia. Itu sesuatu yang luar biasa sih bagi Aku saya. juga nggak pernah nyangka kalau mereka bisa menerima aku dengan baik kayak gitu. Apalagi anak-anak dia. Gitu. Ya sesuatu yang luar biasa lah. Gitu. Saya bisa diterima dengan Ya, keluarga. aku merasakan bahwa ini adalah berkah Tuhan buat kehidupan saya ke depan. Ya, kami habiskan waktu di Jawa itu 1 minggu. Ya, banyak sekali yang kita lakukan. Jalan-jalan gitu sama mereka. Seneng banget. Dan hal yang tak terduga lagi, bahwa rencana kami menikah yang awalnya ya udah nanti kalau kami pulang cuti bersama-sama saja lah begitu. Tetapi ada kado dari Tuhan yang luar biasa buat kami berdua. Gica mewujudkan impian kami untuk menikah di Taiwan. Itu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Gica dan teman-teman. Teman-teman dan saudara-saudara, saya undang, kami mengundang bersama-sama tanggal 21 November jam 3 sore. Silakan saudara datang untuk melihat kami. Kami akan bersama-sama bekerja sama dengan Gica, akan ada acara pernikahan iya, kita adat Jawa. Pernikahan adat Jawa yang akan diadakan di sepanjang Sungai Licuan. atau piramid. Iya, Sungai Licuan itu di depan piramid. Yuk sama-sama datang untuk melihat kami, dan pastikan acara kami adalah acara yang luar biasa di Taiwan dan pertama buat kami. Kalau kami sudah selesai, giliran Anda.